Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmairil dari kelas 1D Prodi D3 Administrasi Bisnis dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang merek. Pertama, pengertian merek. Banyak para ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian merek. Namun, saya mengambil menurut Kotler, yaitu merek adalah nama, istilah, tanda simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Dan juga, merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan fitur, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek baik akan memberikan jaminan kualitas. Namun, pemberian nama atau merek pada suatu produk hendaknya tidak hanya merupakan suatu simbol saja. Merek dapat dibagi dalam pengertian lain seperti A. Brand name atau nama merek yang merupakan bagian dari yang dapat diucapkan, misalnya Honda, Pepsodent. B. Brand mark atau tanda merek yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan seperti lambang, desain, huruf maupun warna. C. Trademark atau tanda merek dagang yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda merek ini melindungi penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek. Yang terakhir yaitu D. Copyright atau hak cipta merupakan hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, musik, maupun seni. Merek dapat menyampaikan 4 tingkah arti, yaitu pertama, atribut, kedua, manfaat, ketiga, nilai, keempat, kepribadian. Saya akan menjelaskan 4 tingkah arti, yaitu pertama, atribut, di mana merek yang memiliki citra yang mampu mengkomunikasikan keyakinan atau kepercayaan terhadap atribut fungsional produk. Kedua, manfaat, di mana pelanggan tidak membeli atribut tetapi membeli manfaat. Atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat, fungsional, dan emosional. Yang ketiga, nilai, di mana merek mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. Pemasaran merek harus mengenali kelompok spesifikasi pembeli yang nilai-nilainya sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh merek tersebut. Yang terakhir, keempat, kepribadian, di mana merek akan menarik bagi orang yang memiliki kesesuaian atau kecocokan antara gambaran citra dirinya dengan citra merek. Yang kedua, perbedaan merek dan logo. Merek atau brand adalah sesuatu kepribadian sebuah perusahaan. Ini semua mencakup filosofi dari perusahaan, budaya, dan produk atau jasa. Semua merek membawa pengalaman unik kepada pelanggan dalam jangka panjang dan membentuk afiliasi dengan nama merek perusahaan tersebut. Kemudian, logo. Logo adalah salah satu dari banyak komponen yang bekerja dari sebuah merek. Logo merupakan ilustrasi grafis dari identitas merek perusahaan. Representasi visual yang mudah dikenal sebagai nama, simbol, warna yang ditetapkan. Contoh tersebut merupakan logo suatu merek. Yang ketiga, siapa yang mendaftarkan merek? Satu konsep yang harus dipahami dalam sistem pelindungan merek, khususnya yang berlaku di Indonesia, adalah
bahwa sejatinya istilah yang tepat bukanlah pemilik merek, melainkan pemilik atau pemegang hak atas merek terdaftar, karena sang pemilik hak tersebut memperoleh hak yang melalui klaimnya dalam bentuk pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Suatu merek bebas dipergunakan bukan dimiliki oleh siapa saja, sampai ada orang yang mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran. Yang kemudian dalam sistem pelindungan merek di Indonesia membuat siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang atau jasa tertentu dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang atau jasa tersebut, yang didukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh si pemohon pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, di mana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud. Yang keempat, fungsi merek. Pertama, memberi identitas pada barang atau jasa. Yang kedua, menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Yang terakhir, pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Macam-macam merek. Yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Yang saya tampilkan yaitu contoh merek dagang tersebut. Berikutnya yaitu merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Yang saya tampilkan yaitu contoh merek jasa tersebut. Yang kelima, yaitu pertama tata cara pengajuan merek, yakni A. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1963 tentang tata cara permintaan pendaftaran merek. Gambar tersebut merupakan pernyataan dari bagian A. B. Pengisian formulir permohonan tersebut wajib dilakukan dalam rangkap 4 dengan mencantumkan: pertama, tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Selanjutnya yaitu syarat permohonan. Yang pertama, surat pernyataan pemilikan merek. Yang kedua, etiket merek. Yang ketiga, akte pendirian badan hukum. Yang keempat, surat kuasa khusus. Kelima, pembayaran biaya. Keenam, bukti penerimaan permohonan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu salinan peraturan penggunaan merek kolektif. Yang keenam yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Merek yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Merek yang menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, tiruan atau menyerupai nama atau singkatan-singkatan nama, bendera, lambang atau simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional. Yang ketujuh yaitu sistem pengalihan merek. Saya akan menjelaskan kelima sistem pengalihan merek. Pewarisan.
Ketika seorang meninggal dunia, maka terutama yang menyangkut harta peninggalan adalah warisan menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan. Harta kekayaan pewaris, warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaan beralih kepada ahli warisnya. Kedua, yaitu wasiat. Wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir dari si pewaris mengenai apa yang dihendaki akan terjadi dengan harta kekayaan sesudah ia meninggal dunia. Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Yang ketiga, wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pewakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Keempat, yaitu hibah. Ialah suatu persetujuan manakala si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan semua benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Yang terakhir yaitu perjanjian. Pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi atau Undang-Undang Merek, yang mana perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian lisensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.